di pekan-pekan sebelumnya koreksinya paling dalam 1 minggu tuh 1 kali koreksi, terus hijau lagi. Nah ini seperti apa nih yang Anda lihat pada hari ini? Ini hanya karena taking profit semata saja begitu ya, jadi besok ada gas lagi yang membuat IHSG kembali lagi menguat seperti dengan minggu-minggu sebelumnya atau bagaimana? Baik, jadi sebenarnya pergerakan IHSG hari ini kan terkoreksi ya, dan itu sudah kita prediksi sebenarnya dari beberapa hari ke belakang, mengingat IHSG itu pergerakannya sudah sangat signifikan. Bahkan di pekan lalu kan sudah menyentuh di atas 7.700 all time high ya. Dan kalau kita melihat sentimen, sebenarnya pelaku pasar saat ini kembali ke mode wait and see lagi. Kenapa? Setelah kemarin di akhir pekan itu kita menerima data pasar tenaga kerja yang cukup mengecewakan, kemudian banyak dari pelaku pasar yang mengekspektasikan bahwa The Fed kemungkinan akan bersikap agresif dalam pelonggaran kebijakan moneternya. Jadi sebelum kita sampai pada FOMC meeting mungkin kalau pakai waktu Indonesia di tanggal 19 September ya, di pekan ini akan banyak data yang akan menjadi pelengkapnya sebelum mempertimbangkan pelonggaran kebijakan seperti inflasi di Amerika, kemudian juga terkait pasar tenaga kerja lagi ya, diklaim pengangguran, dan juga kalau dari Asia kita juga sedang menanti data-data dari China begitu, seperti inflasinya, kemudian neraca dagangnya juga. Sebenarnya kan kemungkinan The Fed memangkas suku bunga itu kan sudah di-adjust oleh pasar ya, semua rata-rata sudah akan menduga terjadi. Tetapi sekarang PR lanjutannya adalah berapa bips sebenarnya yang akan diambil pilihannya, dan ini akan menentukan arah pasar gitu ya. Betul. Dari konsensus, ini banyak yang bilang mungkin tidak akan terlalu besar karena akan memberikan gejolak sendiri di perekonomian Amerika. Kalau konsensus tim CNBC Indonesia menilai akan berapakah langkah pertama yang mungkin akan The Fed lakukan untuk pemangkasan ini? Baik, sebenarnya kita berharapnya secara soft landing ya, bahwa penurunan ini kurang lebih 25 basis point ya. Tapi kalau kita melihat pasar sekarang ini, potensi penurunan yang paling agresif adalah 50 basis point. Jadi itu udah yang paling agresif ya? Betul, itu paling agresif ya, karena kalau kita melihat sebenarnya pada ujungnya adalah pemangkasan suku bunga ini baik untuk pasar karena akan memacu likuiditas kembali. Tapi PR-nya adalah The Fed ini akan secara agresif atau soft landing, dan kita tetap berharap pada soft landing supaya pertumbuhan ekonomi akan tetap lebih terjaga ya. Jadi market tidak akan shock begitu. Karena kalau seandainya di atas itu akan jauh lebih besar lagi begitu ya, dan terlampau besar begitu ya untuk penurunan yang sekarang akan dipilih oleh The Fed. Nah sekarang kira-kira langkah ini pun juga sudah mulai terbaca nggak di Bank Indonesia sendiri gitu ya. BI 7 days reverse repo rate pun juga akan mengekor pelemahan atau bukan pelemahan ya, pemangkasan juga atau tidak nih di bulan ini, atau menunggu dulu benar-benar terkonfirmasi terpotong begitu ya untuk suku bunga acuan di Amerika Serikat baru Bank Indonesia akan mengekor. Bank Indonesia tentu akan mengekor ya, karena mereka tetap akan menjaga gap dari interest rate mereka. Jadi mereka tidak akan mendahului dari The Fed begitu ya, karena tetap pada akhirnya kita harus menjaga gap itu supaya tetap positif dan menjaga nilai tukar kita. Jadi paling tidak mereka menjaga The Fed dulu di bulan ini, mereka memangkas suku bunga, jadi paling tidak atau paling cepat ya Bank Indonesia mengekor di sekitar bulan Oktober atau November ya. Bulan Oktober ataupun November begitu ya. Nah kalau kita lihat dari posisi level of urgency dari Bank Indonesia untuk menurunkan saat ini seperti apa? Karena kan kita lihat rupiahnya udah mulai bagus, sudah mulai normal. Kemudian juga di sini ada kupon SRBI tenor 12 tahun dileleng 6 September juga turun ke 7,15%. Tapi tetap di atas SBN tenor 10 tahun yang sebesar 6,64%. Berarti kan biasanya penjagaan terhadap rupiah itu yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Tapi rupiah kita dalam kondisi yang cukup stabil, baik-baik aja walaupun di level suku bunga yang saat ini terbentuk nih di Bank Indonesia. Baik, jadi sebenarnya kalau kita berbicara rupiah sudah menguat cukup signifikan ya. Dalam beberapa pekan lalu kita melihat di 16.400 dan sekarang sudah di 15.400-an, jadi which is good untuk rupiah kita. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami adalah penurunan suku bunga ini tidak hanya untuk menurunkan atau untuk menguatkan rupiah kita saja ya. Bahwa seperti kita tahu bahwa di era suku bunga tinggi saat ini banyak industri yang sudah terkena dampaknya. Seperti diperbankan di KBMI 1 dan 2 mereka sudah menderita beban bunga yang terlampau tinggi sehingga margin mereka tergerus. Kemudian untuk berbagai emiten-emiten yang sensitif dengan suku bunga, mereka menghadapi beban pinjaman juga cukup tinggi begitu. Jadi ini harus mulai dinormalisasi, karena kalau kita berbicara ke manufaktur, kita sudah mengalami
kondisi yang terkontraksi begitu, bahkan dalam beberapa bulan beruntun ini. Jadi kondisi manufaktur kita tuh sekarang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan ada penurunan daya beli juga dari masyarakat yang mengakibatkan kita mengalami deflasi selama 4 bulan beruntun. Jadi itulah yang menunjukkan suatu tanda-tanda bahwa ekonomi kita itu membutuhkan pacuan likuiditas. Bahkan dalam beberapa bulan mendatang kita akan menghadapi kontestasi politik lagi ya, ada pilkada, itu membutuhkan likuiditas yang lebih banyak lagi. Jadi memang kalau kita melihat kondisi ekonomi yang bisa kita bilang belum baik-baik saja, ini membutuhkan likuiditas supaya perekonomian itu bisa bergerak lagi. Oh oke, berarti memang bukan hanya satu-satunya adalah ke benchmark rupiah, tetapi ada beberapa industri yang butuh engine begitu ya, makanya ada pemangkasan suku bunga yang diharapkan begitu ya.